hingga makmur hidup seduh. Bagaimana keadaannya, Paman? Kelihatannya dia sudah semakin baik. Kau tidak usah khawatir. Gustimu pasti sembuh. Hmm?
Patih. Jangan diteruskan. Tuan Patih Kebomundara, apa urusan Tuan dengan kami? Ini daerah Singasari, bukan gelang-gelang. Tuan tidak berhak melarang siapapun di sini. Sabar. Memang ini bukan daerah kekuasaan saya. Saya juga sebenarnya tidak enak ikut campur. Walaupun hanya untuk menamaikan. Tuan Ranggalawe. Mereka ini adalah orang-orang saya. Sebagai patih gelang-gelang, saya minta maaf atas kesalahan mereka. Saya tidak suka diremehkan. Mereka jelas telah melecehkan kami, tentara Singosari. Saya mengerti perasaan Tuan Ranggalawe. Itulah mereka. Mereka tidak tahu mereka berhadapan dengan siapa. Mereka tidak kenal Tuan Ranggalawe yang sudah termasyhur sebagai panglima perang pilihan. Baik, hanya karena Tuan pejabat gelang-gelang, saya memaafkan mereka. Tapi saya tidak mau melihat mereka di tanah Singasari. Kalau masih kami jumpai juga, terpaksa mereka harus berhadapan denganku. Dan hukumannya, mati. Terima kasih, Tuan Ranggalawe. Saya akan perintahkan mereka untuk kembali. Sekarang juga. Permisi. Aku tahu, kalian pasti kecewa. Biasanya seorang pendekar akan selalu penasaran bila menemui lawan yang mumpuni. Tapi kali ini, aku minta kalian benar-benar menyadari ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar mengalahkan Ranggalawe. Memang, saya benar-benar penasaran, Gusti Patih. Sudah lama saya tidak pernah ketemu lawan yang begitu tangguh. Lalu, apa yang sudah dipersiapkan Gusti Prabu Jayakatwang? Apa senjata andalan Sang Prabu untuk menghadapi kekuatan perwira Singasari yang sudah semakin mantap? Persiapan sudah ada, tapi masih dirahasiakan. Yang penting, kita harus bisa mengusahakan kekuatan mereka terpecah. Lalu bagaimana dengan Pangeran Arda Raja? Gusti Prabu tidak mau menggunakan putranya yang menjadi mantu Kertanegara itu menjadi seorang pengkhianat. Dia dibiarkan memilih sendiri di pihak mana dia akan berpijak. Yang menjadi pertanyaan, ada keperluan apa seorang patih memasuki negeri orang? Kemudian sangat aneh, kalau seorang patih bergaul erat dengan pendekar jorok macam Pubajel dan Dewi Sambi. Itu yang dulu pernah saya laporkan pada Gusti Prabu. Banyak orang gelang-gelang yang gentayangan dan mengacau di daerah Singasari, meskipun pada daerah-daerah yang jauh dari kota raja. Kita harus waspada. Kelihatannya gelang-gelang seperti air tenang yang sewaktu-waktu membahayakan. Mustahil terjadi perseteruan karena Jayakatwang besan Gusti Kertanegara.
Guru, ada rombongan tentara Singasari telah memasuki desa. Apakah mungkin mau menangkap Guru? Sebab Ayahanda ada di antara mereka, Guru. Di mana kalian lihat? Di Bukit Padang Rumput. Masih ada waktu. Wirot, kamu jaga jalan menuju kemari. Kalau mereka sudah terlihat, cepat beritahu. Baik, Guru. Apakah Guru mau menyerah? Aku akan pergi. Sebab kalau aku sampai tertangkap, nasib ayahmu tidak akan lebih baik. Tentu kau pernah mendengar tentang keris Empu Gandring, kan? Iya. Empu Gandring mempunyai murid terkasih yang bernama Empu Bango, yang juga mempunyai murid bernama Empu Sasi. Mereka ini semuanya bersumpah untuk tidak mengabdi kepada Singasari. Termasuk dua orang muridnya yang bernama Empu Ranubaya dan Empu Hanggareksa. Ayahmu sendiri. Tapi ternyata ayahmu lebih memilih untuk mengkhianati sumpah itu. Kamandanu, untuk sementara kita harus berpisah. Jurus naga puspa yang kau pelajari, tinggal jurus pamungkasnya saja. Suatu saat kita pasti bertemu lagi. Guru mau kemana? Bolehkah saya ikut Guru? Jangan. Aku tidak mau ada bibit perpecahan timbul di rumahmu. Sementara aku meninggalkan Kurawan sambil mempersiapkan senjata buatmu. Sebagai pelengkap jurus naga puspa yang kau pelajari. Suatu saat kita pasti akan bertemu lagi. Waktunya sudah sempit. Rumah ini harus dibakar. Aku tidak mau ada orang Singasari yang menyentuh barang-barangku. Celaka. Ada apa, Tuan? Rumah Ranubaya terbakar. Pasti ada yang tidak beres. Ha! Ha! Aku rasa kini saatnya kita berpisah. Aku berjanji suatu saat aku akan mencarimu untuk menyerahkan keris yang aku ciptakan untuk melengkapi jurus naga puspa. Aku minta kamu harus mengamalkan ilmu itu untuk membela kaum yang lemah. Baik, Guru. Cari di sekitar tempat ini. Pasti ada yang memberitahu. Apakah Tuan pernah menceritakannya pada seseorang? Bahkan pada anakku sendiri pun tidak. Kamandanu, mengapa kau di sini? Mengucapkan selamat jalan untuk Paman Ranubaya, Ayah. Rupanya selama ini kau minggat kemari. Saya nggak suka weruh di sini, Ayah.
Kurang ajar. Kau pasti sudah ketularan pikiran pamanmu yang keblinger. Yang saya dapatkan dari beliau adalah kejujuran dan juga kebersihan jiwa. Cukup! Aku tidak mau mendengar alasan dari empu yang berpikiran picik macam pamanmu. Apakah bisa disebut picik hanya karena beliau tidak sejalan dengan pemikiran Gusti Prabu Kertanegara yang hanya mementingkan kekuasaannya daripada kemakmuran rakyatnya? Nanti dulu. Aku tidak terima kalau Gusti Prabu dituduh begitu. Harap kau tahu, beliau adalah seorang raja yang agung. Yang begitu rendah hati, mau menghargai semua orang yang telah berjasa kepadanya. Termasuk ayahmu. Tentu saja. Karena tuan-tuan dan juga ayahku adalah alat Sang Prabu untuk melampiaskan nafsu kekuasaannya dan menjarah negeri kekuasaannya. Sementara rakyat dibiarkan menderita karena perdagangan mereka lesu hampir mati. Kurang ajar. Kamandanu. Sekarang kau malah menghina kami. Kau harus mempertanggungjawabkan mulutmu yang telah lancang. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Cukup, Pranaraja. Raden, saya masih belum kalah. Saya ingin mencoba ilmu anak muda itu. Saya kenal jurus itu. Maaf Tuan Ranggalawe. Biarkan saya membunuh anak saya sendiri. Dia memang patut untuk dibunuh. Saya menyesal. Kenapa dia justru mengikuti kesesatan Ranubaya? Paman Empu tidak usah cemas. Aku tidak menyalahkan paman. Aku malah tertarik pada keberaniannya. Itulah sifat pemuda sejati. Dia berani menampilkan pendapat dan berani mempertanggungjawabkannya. Tapi saya malu, Raden. Kamandanu, jaga sopan santunmu. Kau tahu siapa yang kau hadapi? Seorang kesatria yang pasti memiliki jiwa kesatria. Kau benar, anak muda. Aku berdiri di sini bukan sebagai alat raja untuk menangkapmu. Yang lancang berani menghina Sang Prabu. Tapi sebagai pendekar, aku ingin mencoba ilmumu. Tuan terlalu berbasa-basi. Hamba tidak memamerkan ilmu, Gusti. Tapi hamba hanya sekedar menjaga diri dari serangan anak buah Gusti yang pemarah itu. Aku kenal jurus-jurusmu. 12 jurus naga puspa, ciptaan Pugandring. Saya mengira ilmu itu sudah sirna. Ternyata masih ada yang mewarisi.
Kau sudah siap, Kamandanu? Saipe Andre, kau titisan Puga Andre. Jangan. Aku sangat menghargai kejantanan dan keberaniannya. Dia pemuda yang patut kita hargai. Karena sikapnya yang jelas dan berani bertanggung jawab pada perbuatannya. Makan obat itu untuk menghentikan darah dan mengeringkan luka dalammu. Bunuh saja sekalian anak itu, Tuan Ranggalawe. Saya merasa gagal punya anak seperti dia. Dia berbakat menjadi seorang pahlawan karena dia setia pada sikapnya. Kamandanu, kau kuampuni. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Dan yang perlu kau camkan, kau boleh benci pada siapapun, tapi harus membela negerimu. Terima kasih, Gusti. Maafkan saya, Ayah. Maafku sudah kering, diserap oleh kekecewaanku kepadamu. Kau terlarang untuk datang ke rumahku, bahkan ke desa Kurawan ini. Pergilah, ikuti terus jalan pikiranmu yang liar tanpa kendali itu. Sudah lama aku merasa tidak punya anak seperti kamu. Tidak apa-apa, Ayah. Saya akan tetap merasa sebagai anak Empu Hanggareksa. Ada kapal besar! Oi! Mereka seperti dari negeri seberang. Lihat, bentuk kapalnya berbeda. Barangkali kapal itu dari negeri Naga. Cepat panggil Gusti Adipati. Sudah, kami dan Kusno sudah ke sana. Raden tahu mereka itu orang apa? Ya, saya pernah mendengar cerita bahwa orang bermata sipit dengan pakaian yang indah gemerlap itu adalah orang dari daratan Cina.
Kami datang dari kerajaan Mongol. Kami mau ke kota raja. Bisakah Tuan menunjukkan? Bisa. Tapi tuan-tuan mau ke kerajaan mana? Masalahnya di sini banyak sekali kerajaan kecil ataupun kerajaan besar. Saya mau ke kerajaan Jawa. Nama rajanya Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara. Oh, itu raja kami. Kerajaan Singasari. Tempatnya sangat jauh dari sini. Tuan-tuan harus naik kuda kurang lebih sehari semalam. Saya bisa beli kuda di sini? Bisa, di pasar. Bagaimana rasanya? Enak. Ada apa? Ada orang asing, Tuan. Pakaian mereka bagus sekali. Di mana? Menuju ke alun-alun. Maaf, kisana semua ini mau kemana? Saya mengantarkan mereka dari Pelabuhan Tuban untuk menemui Gusti Baginda Prabu. Kami membawa surat penting dari Maharaja kami, dari daratan Cina. Oh, negeri besar di seberang laut. Maaf, mungkin tuan-tuan tidak bisa langsung bertemu dengan Baginda Prabu, karena hari ini bukan hari menerima tamu. Kapan kami bisa diterima? Kami membawa surat penting dari Maharaja kami. Mungkin besok pagi. Saya akan melaporkannya pada Mantri Pangalasan. Tuan-tuan bisa menginap di Wisma Dalam Puri. Tidak apa-apa. Kami akan menunggu. Raja Jawa baru bisa menerima kita besok pagi. Kita akan menginap di dalam puri kerajaan yang disediakan untuk tamu. Tidak apa-apa. Kita harus hati-hati, Tuan Mengji. Tunjukkan bahwa kita adalah utusan yang baik dari sebuah negeri yang tinggi peradabannya. Silakan tuan-tuan ikuti teman saya. Saya akan melaporkan ke istana. Terima kasih. Dari sudut manapun, tidak mungkin Jaya Katuang akan berkhianat padaku. Sebagai raja bawahanku, dia kubebaskan dari upeti. Bahkan aku sering memberi bantuan. Lain daripada itu, dia adalah besanku sendiri. Tapi kenyataan yang kita hadapi sungguh sangat mencemaskan, Gusti. Di desa-desa perbatasan, bahkan mereka berani merampok dan membuat onar. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Maaf, Gusti Prabu.
Telik Sandi hamba melihat ada hubungan yang mencurigakan antara Prabu Jaya Katuang dengan Arya Wiraraja. Ya, Wiraraja. Rupanya dia menaruh dendam kepadaku karena kugeser kedudukannya dari Demung menjadi adipati di Sumenep. Sang adipati berusaha terus memanas-manasi Prabu Jaya Katuang untuk memberontak. Apa berani mereka? Apa yang bisa diandalkan dari negeri kecil macam Gelang-Gelang? Ampunkan hamba Ayahanda Prabu. Mungkin pasukan Gelang-Gelang tidak sebanyak pasukan kita. Tapi sebagian besar pasukan Singasari sedang berada di Nusantara. Dan sebagian besar panglima kita yang sakti Mandraguna memimpin pasukan ke negeri Manca. Jangan lemahkan aku dengan berita buruk yang belum pasti kebenarannya itu. Tapi kalian kuwajibkan untuk menjaga keamanan keraton. Segera kirim tentara untuk menumpas siapapun yang membuat kekacauan. Aku yakin akan terjadi hal yang mengagetkan. Kalian tahu, sejak dulu Maharaja Cengis Khan, penguasa dari Tartar itu, ingin sekali menguasai kerajaan di bumi Jawa ini. Tapi belum terlaksana. Bahkan dengan penaklukan Swarna Bumi oleh pasukan Singasari, mereka makin merasa ditantang. Kekuasaannya membentang di seluruh negeri di tanah Hindustan, sampai ke ujung timur daratan Cina. Dari utara sampai negeri Campa di selatan. Sebelum Swarna Bumi ditaklukkan pasukan kita, sebenarnya penguasanya sudah pernah minta perlindungan pada kerajaan Mongol itu. Jangan-jangan utusan itu akan menantang Singasari. Itu yang kutakutkan. Sementara tentara kita sedang cerai-berai di mancanegara. Negeri ini cukup besar dan punya selera keindahan yang tinggi. Tapi kesan saya, kemakmuran rakyat kurang diperhatikan. Ya, lihat saja. Dari pelabuhan sampai di kota raja ini, hampir semua rakyatnya hanya memakai kancut kain dan telanjang dada. Itu tidak harus berarti bahwa rakyatnya tidak makmur. Sebab masalah pakaian itu menyangkut tradisi dan budaya sebuah bangsa. Di samping karena memang hawanya di daerah ini begitu panas. Betul. Hawa di sini luar biasa panasnya. Mudah-mudahan hati rajanya tidak sepanas udaranya. Bagus. Kalian telah mempelajari tata kerama kami dengan baik. Hamba menghaturkan surat dari Baginda Maharaja Kubilai Khan, penguasa dari daratan Hindustan hingga pantai timur negara Cina. Bacakan surat itu, Wijaya.
Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilaikan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Sebaliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Tuanku Prabu. Mendekatlah kemari, utusan. Itulah jawabanku. Katakan kepada rajamu, prajurit-prajurit Singosari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Apa yang telah aku lakukan terhadap Bakulapura, Madura, Sunda, Negeri Pahang dan Suwarna Bumi adalah untuk membendung keserakahan Raja Tartar yang ingin menjarah raya seluruh Nusantara di selatan Laut Cina. Aku bukan tidak tahu. Kekuatan tentaraku diremehkan, direndahkan untuk takluk tanpa mengeluarkan setitik darah pun mengalir. Oh, aku paling pantang itu. Bagaimana pendapatmu, Lembu Sora? Gusti Prabu telah memukul genderang perang. Sebagai prajurit, kami harus bersiap diri untuk mempertahankan negeri kita dari serangan siapapun. Bagus. Lipat gandakan pemuda untuk menjadi bala tentara. Sedang apa, Mbok? Jemur gaplek. Kok seperti bukan orang sini? Betul, saya ini orang kabur kanginan. Boleh saya minta airnya untuk membasahi tenggorokan saya? Loh, ya tentu. Nah, itu gendongkan berisi air. Buat siapa saja yang haus. Silakan. Jemur gaplek. Apa tanah di sini tidak cocok untuk padi? Padinya sudah di-store untuk persediaan perang. Ya, demi negara, kita semua harus prihatin sebentar. Kalau rajanya suka berperang, ya beginilah. Yang dipikir hanya bala tentara.
Seolah-olah rakyatnya cuma tentara. Tidak ada yang lain. 2 orang anak saya juga diwajibkan jadi tentara. Sekarang sedang berada di seberang. Buat apa kekuasaannya diakui di negeri manca, tapi rakyatnya sengsara? Salah-salah, pertahanan di dalam negeri sendiri malah lumpuh. Tentu Maharaja yang menguasai daratan negeri Cina itu akan murka. Dan bukan mustahil, mereka akan menyerang Singasari. Aku tidak takut. Mereka sudah menghina kewibawaan Singosari. Gusti Prabu bisa membalas surat itu dengan cara halus. Yang menyatakan bahwa Singasari mengakui keberadaan Maharaja baru yang bernama Kublai Khan. Dan sebagai seorang raja yang sederajat dengan Gusti. Dan Singosari mengajak untuk menjalin persahabatan. Sebagaimana yang terjalin dengan raja-raja sebelum beliau. Dengan saling mengirim dan memberi tanda mata. Semua sudah terjadi, Paman. Apapun harus kita hadapi. Nasihat seperti ini yang mestinya kudapat dari Paman, kalau Paman Ramapati tidak mengundurkan diri. Mereka pasti dari negeri seberang, yang sudah sangat maju. Lihat cara berpakaian mereka. Serba tertutup dan rapi. Makanya, Pak Tua jangan memalukan dengan berteriak-teriak seperti di tengah hutan. Siapapun boleh. Yang gembel, yang penguasa, yang berpakaian rapi seperti mereka pun boleh ikut. Karena adalah pelarian dari ketidakpuasan, pelarian dari kekesalan, pelarian dari ketertekanan batin. Sayang, golok sebagus ini, tapi mutu wajahnya kurang sempurna. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau lawannya dengan golok yang mutu wajahnya lebih sempurna. Agaknya kau mengerti tentang senjata, orang tua. Tuan bisa bahasa kami. Bagaimana dengan ini? Tenaga dalam Tuan yang bagus. Bukan golok Tuan. Kalau aku mendengar suaranya, golok Tuan lebih lembek dari milik teman Tuan ini. Kamu lihat sendiri. Bagaimana meja itu terbelah dengan mudah. Meja itu terbuat dari kayu. Aku semakin penasaran padamu, orang tua. Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah empu, pembuat senjata. Jadi, saya tahu mutunya dan bagaimana sepuhnya. Saya akan buktikan bahwa senjata Tuan tidak bermutu. Ayo ikut saya.
Kalian sabetkan golok kalian ke batu ini. Kalau memang wajahnya bagus, maka golok kalian tidak akan terluka. Golok seberat ini, mana mungkin bisa bergerak dengan lincah. Sekali tebas, golok lebar ini mampu membebat dua musuh sekaligus. Cukup. Lihat, mata golokmu itu. Lihat mata golokmu, Wong. Baja buruk. Kita ditertawakan orang Jawa itu. Suruh dia buktikan bahwa senjatanya lebih baik dari milik kita. Orang tua, kau harus buktikan bahwa senjatamu lebih baik dari yang kami miliki. Pasti dia tukang sihir. Benar-benar baju yang bagus. Cukup. Bukan main. Boleh aku lihat senjatamu, orang tua? Ini asli buatan Jawa. Dengan bahan besi yang ada di perut-perut gunung di tanah Jawa ini. Tidak disangka, pisau sekecil ini tapi memiliki keampuhan yang luar biasa. Seni pembuatannya sangat tinggi. Lihat, seolah tidak dibuat dengan besi lempengan, tapi semacam tumpukan lempengan besi yang disatukan. Coba kita adu dengan pedangku ini. Chenbi. Maafkan aku, Tuan Mengji. Aku terlalu keras. Ini benar-benar senjata iblis. Dan tua bangka itu mengejek kita. Lihat, cara dia tertawa. Dia harus benar-benar kita beri pelajaran. Kelihatannya, dia bukan orang sembarangan, Tuan Mengji. Cara menyalurkan tenaga dalamnya begitu sempurna.
Senjata Tuan memang hebat. Kami mengakui kelebihan Tuan dalam ilmu membuat senjata. Seorang pendekar yang baik harus mempunyai senjata yang baik. Pelayan, ini untuk 4 kendit dan 1 piring jajanan. Belum ada tanda-tanda dia muncul. Jangan-jangan dia tertangkap. Kelihatannya orang tua Ana itu bukan orang sembarangan. Wong Chow juga bukan orang sembarangan. Racun penenangnya sangat ampuh. Guru. Jadi orang itu mbok tahu diri. Semakin tua malah jadi lupa diri. Setiap malam terus. Umur semakin tua itu kan harusnya lebih anteng toh. Nah, ini malah jadi Puyang, Rat, Puyang. Aku mau pulang ke Kurawan, Rat. Angon kambing. Kami sengaja menculik Tuan, karena kami menduga Tuan adalah mata-mata yang sengaja dikirim Kertanegara untuk mengawasi kami.
Sekarang Tuan kami jadikan tawanan negara. Silakan. Boleh minta lagi? Tidak. Aku tahu. Tuan pasti ingin melupakan bahwa Tuan sedang menjadi tawanan kami. Kalau dia mau tambah lagi, suruh dia lawan saya, Tuan. Kau bisa mendapatkan itu kalau kau berhasil merebutnya dari tangan Tuan Chen Pi. Ayo. Ayo. Biasa. Itu pasti baru jurus-jurus dasar dari kungfunya. Aku yakin dia pasti bisa merebutnya. Chen Pi, orang tua ini telah mendapatkan haknya sesuai janjimu. Kau harus jujur. Maling? Maling! Maling! Itu maling! 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 Ayo, maling! Jangan, 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 ampun. Ampun, Kang. Ampun, saya bukan maling. Benar. Ampun, jangan. Saya tidak nyuri. Bohong. Bohong. Hentikan. Saya akan bayar semuanya apa yang telah diambil. Hirot, kamu mau ikut kalau aku pulang ke Kurawan? Tidak, Kamandanu. Saya mau di sini saja. Saya mau menunggu sampai guru pulang. Ada yang bilang guru telah dibawa oleh kapal dari seberang. Yang pelautnya bermata sipit. Itu orang-orang dari Kitai Nagari.